Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Syaputri dengan NIM 19121014 dari kelas PAI 5D. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua tentang hakikat pengembangan kurikulum. Yang mana materi di sini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama ada hakikat pengembangan kurikulum development dan improvement. Yang kedua ada perbedaan kurikulum development dan improvement. Yang ketiga, urgensi pengembangan kurikulum. Yang keempat, langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang kelima, ada strategi pengembangan kurikulum. Dan pembahasan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu materi pertama tentang hakikat kurikulum development dan improvement. Kurikulum development atau pengembangan kurikulum terdiri dari dua kata. Yang pertama pengembangan, yang kedua yaitu kurikulum. Sedangkan menurut Caswell, pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya mengajar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum juga merupakan sebuah proses untuk merencanakan atau menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum improvement. Kurikulum improvement seringkali disebut juga dengan perbaikan kurikulum atau pembaharuan. Perbaikan kurikulum adalah upaya penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan koherasi, kesesuaian, kedayagunaan, keterlaksanaan, dan keberhasilan program kurikuler berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian dan pengukuran. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan perbedaan kurikulum development dan improvement. Pengembangan kurikulum hendaknya bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum merupakan perubahan dari suatu kurikulum ke kurikulum lain. Sedangkan pada pembaharuan kurikulum disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja untuk mengubah sesuatu yang terlibat dalam kurikulum seperti pendidik, peserta didik, kepala sekolah, pemilik sekolah, maupun orang tua dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Baik, materi yang selanjutnya itu tentang urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Pentingnya pengembangan kurikulum adalah berguna untuk membantu siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan makin berkembangnya sebuah negara, maka ilmu yang diajarkan harus terus-menerus berkembang. Dengan demikian, maka dari itu pengembangan proses belajar ini dimulai dari pengembangan kurikulum tersebut. Tetapi tetap saja kurikulum yang diberikan haruslah sesuai dengan kemampuan siswa. Jangan sampai menaikkan kurikulum tetapi SDM siswa tidaklah cukup untuk menerima pelajaran tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Menurut Kurniawan, tahun 2019, tahapan-tahapan tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu menentukan pengalaman belajar yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Dan yang terakhir yaitu menentukan evaluasi pembelajaran. Materi yang kelima yaitu tentang strategi pengembangan kurikulum. Strategi pengembangan kurikulum dalam proses mengubah atau mengembangkan kurikulum mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengubah sistem pendidikan. Mengubah sistem pendidikan hanya dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat, yakni Depdiknas yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu mengubah kurikulum tingkat lokal. Perubahan kurikulum di sekolah tidak berarti bahwa sekolah itu menyendiri dan melepaskan diri dari kurikulum resmi. Selanjutnya yaitu ada memberikan pendidikan in service dan pengembangan staf. Kurikulum sekolah akan mengalami pengembangan jika
Mutu guru ditingkatkan. Guru dengan menerapkan apa yang diperolehnya dalam pendidikan in-service atau kegiatan pengembangan staf lainnya, misalnya dapat disuruh mengobservasi dan melalui dirinya dalam mengajar dengan melihat rekaman kegiatan mengajar yang ia lakukan. Yang keempat itu ada supervisi. Yang kelima, reorganisasi sekolah. Yang keenam, eksperimentasi dan penilaian. Yang keenam itu eksperimentasi dan penelitian. Baik saja, materi yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Ada berapa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum? Nah, di sini terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, faktor perguruan tinggi. Yang kedua, faktor masyarakat. Dan yang terakhir yaitu faktor sistem nilai. Perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapatkan 2 pengaruh dari perguruan tinggi, yaitu dari segi pengembangan iptek yang dikembangkan perguruan tinggi dan dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan pendidik yang ada di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat, sehingga pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Isi kurikulum yang ada seyogyanya dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat. Faktor yang terakhir yaitu tentang sistem nilai. Nah, dalam lingkungan masyarakat terdapat sistem nilai, baik itu moral, agama, sosial, budaya, dan nilai politisnya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.